Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Marilah pada pertemuan pertama kali ini, sebelum kita mengawali, terlebih dulu kita berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih semua. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat. Pada pertemuan pertama kali ini, tentu sebelum kita mengawali proses belajar mengajar atau penyampaian materi, terlebih dulu perkenalkan, nama saya Kuki Eko Susanto, mengajar kelas 10 di semester 1 ini. Nah, pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang pangkat rasional dalam bentuk akar. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, menghitung bilangan pangkat bulat positif dan negatif. Yang kedua, menghitung bilangan pangkat rasional. Nah, dua indikator ini yang akan kita bahas pada pertemuan pertama kali ini. Nah, pangkat rasional dalam bentuk akar terdiri dari yang pertama itu pangkat bulat positif. Yang kedua, pangkat bulat negatif atau 0. Kemudian yang pangkat pecahan dan seterusnya akan kita pelajari pada pertemuan yang kedua. Pangkat bulat positif ini yang akan kita pelajari, di mana A dikali A sama dengan A kuadrat. Karena sebenarnya A di sini adalah pangkatnya 1. Kemudian yang kedua juga pangkatnya 1. Maka jika A dikali A, maka pangkatnya akan bertambah menjadi 1 tambah 1. Sehingga A pangkat 2. Nah, yang kedua, A kali A kali A kali A dikali A akan menjadi A pangkat 5. Karena pangkatnya ini selalu bertambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Apabila kita jumlahkan, pangkatnya tadi menjadi pangkat 5. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa A dikali A dikali A dikali sampai dengan A dengan N kali, maka menjadi A pangkat N. Karena sebanyak N. Pada penulisan A pangkat N dengan A anggota bilangan B, simbol B besar ini adalah bilangan bulat. Dan N anggota bilangan asli, nah ini simbol bilangan asli, A kecil ini disebut sebagai basis, sedangkan N disebut sebagai eksponen atau pangkat. Contoh, kalian perhatikan pada contoh di bawah ini. Contoh yang pertama, 10 pangkat 5. Maka kalau kita uraikan 10 pangkat 5 itu menjadi 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10. Nah, 10 di sini adalah 10 pangkat 1, 10 pangkat 1, 10 pangkat 1, 10 pangkat 1, 10 pangkat 1. Kalau kita selesaikan, 10 kali 10 menjadi 100, sedangkan 100 kali 10, 1000, 1000 kali 10, 10.000, 10.000 kali 10 sama dengan 100.000. Contoh yang kedua, diketahui P sama dengan 3, H sama dengan 2, R sama dengan 1. Berapakah nilai P pangkat 2 ditambah H pangkat 2
ditambah R pangkat 2. Karena bilangan pokoknya ini berbeda, ingat, ini namanya bilangan pokok, sedangkan 2 tadi adalah eksponennya atau pangkat eksponen. Bagaimana penyelesaian bentuk seperti ini? Maka dapat kita selesaikan P pangkat 2 ditambah Q pangkat 2 ditambah R pangkat 2 dengan cara P-nya kita masukkan. P yang semula ini nilainya 3, kita masukkan untuk mengganti variabel P ini. Kemudian ditambah Q pangkat 2, Q ini kita masukkan variabelnya, yaitu nilainya 2. Kemudian R, kita masukkan nilainya adalah 1. Sehingga menjadi 3 pangkat 2, 2 pangkat 2, 1 pangkat 2. Sehingga dapat kita hitung 3 pangkat 2 sama artinya 3 kali 3. Bukan 3 kali 2, melainkan 3 kali 3. Sehingga hasilnya 9. 2 pangkat 2 sama artinya 2 dikali 2. Sama dengan 4. Dengan 1 pangkat 2, bukan 1 kali 2, melainkan 1 kali 1. Sehingga hasilnya 1. Nah, apabila kita jumlahkan, hasilnya adalah betul sekali, 14. Yang kedua, 3 Q pangkat 3. Nah, 3 Q pangkat 3. Di sini yang dipangkatkan 3 bukan 3, tapi Q-nya yang pangkat 3. Sehingga dapat kita selesaikan menjadi 3 Q pangkat 3, yaitu 3 dikali Q. Q-nya tadi kita misalkan 2, sehingga kita masukkan 2 pangkat 3. Sehingga bentuk seperti ini tidak boleh kalian akan mengalihkan 3 kali 2 dulu. Sehingga menjadi 6 baru kamu pangkatkan 3. Ini akan menghasilkan jawaban yang salah. Sehingga bentuk seperti ini harus kita pangkatkan dulu duanya ini. Sehingga menjadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Karena 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Bukan 2 kali 3, 6. Jawaban yang salah. Ya. 2 pangkat 3, 8. Baru kita kalikan 3. Benar sekali. Maka hasilnya adalah, iya betul, 24. Berikutnya, sifat dalam bilangan pangkat. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan, nah, karena di sini bilangan pokoknya sama, yaitu A, dan MN sebagai bilangan pangkat yang berbeda, dengan catatan bilangan pokok ini sama, maka dapat kita selesaikan menjadi A pangkat M ditambah N dengan catatan bilangan pokok sama. Nah, bagaimana kalau bilangan pokoknya berbeda? Maka tidak bisa. Sifat yang pertama ini. Ya. Jadi sifat yang pertama ini hanya berlaku apabila bilangan pokoknya sama. Kemudian sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Bilangan pokok yang sama juga, maka berlaku sifat pembagian ini, sehingga pangkatnya tinggal menjadi operasi pengurangan. Jadi yang dikurangi hanya pangkatnya saja. Dengan catatan bilangan pokoknya juga sama. Bagaimana kalau bilangan pokoknya berbeda? Maka sifat yang kedua ini tidak berlaku. Jadi sifat yang kedua ini hanya berlaku apabila bilangan pokoknya sama. Kemudian sifat yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan N akan menjadi A pangkat M dikali N. Nah, dalam kurung pengertian bahasa matematika ini adalah dikali. Bagaimana penerapan ketiga sifat di atas? Perhatikan contoh yang pertama. A pangkat 2
dikali A pangkat 3 sama dengan A pangkat 5. Nah, perhatikan, bilangan pokoknya sama, maka walaupun pangkat berbeda, tinggal kita masukkan sifat yang pertama tadi, bahwa akan menambah pangkatnya saja. 2 ditambah 3 sama dengan 5, bukan dikali. Oke, paham semua? Baik, kita lanjutkan contoh berikutnya, yang B. B pangkat 2 dikali 5B pangkat 8 sama dengan, nah, di depan variabel B ini ada nilainya 1. Jadi tinggal mengalihkan saja. 1 kali 5, 5. Nah, B pangkat 2 dikali B pangkat 8 tinggal menambah pangkatnya. Sehingga menjadi pangkat 10. Nah, contoh berikutnya, 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 6. Nah, di sini bilangan pokok ini yang paling penting. Ya, sehingga menjadi 3, 6 sebagai pangkat, 6 sebagai pangkat, tinggal menjumlahkan. Ya, betul sekali, menjadi 3 pangkat 12. Nah, sekarang perhatikan untuk contoh sifat yang kedua ini, di mana A pangkat M dibagi A pangkat N, bentuk pembagian, bilangan pokok sama, menjadi A pangkat M dikurangi N. Contoh, Z pangkat 3 dibagi Z pangkat 2 sama dengan, nah ini tinggal mengurangi pangkatnya. 3 dikurangi 2, pangkat 1. Nah, di sini walaupun tidak dituliskan pangkat 1. Nah, karena Z ini sebenarnya di depan Z ini ada angkanya 1, kemudian pangkatnya juga 1. Kemudian perhatikan contoh yang kedua. 8B pangkat 5 dibagi 2B. Nah, dengan catatan bilangan pokoknya sama, ya, bilangan pokok itu B-nya ini sama, walaupun bilangan di depan ini berbeda, tidak masalah. Yang penting bilangan pokoknya ini sama. Sehingga 8 dibagi 2 itu 4, B pangkat 5 dibagi B, ini sebenarnya pangkatnya 1. Sehingga tinggal mengurangi pangkatnya. 5 dikurangi 1, 4. Sehingga menjadi 4B pangkat 4. Ingat bahwa penulisan harus benar. 4B pangkat itu selalu di atas. Ya, di atas. Jangan 4-nya kamu sejajarkan dengan B. Sehingga pengertiannya menjadi nilai yang berbeda. Contoh yang ketiga. 2D pangkat 2 dibagi 2D pangkat 2. Nah, sama-sama bilangan pokoknya. 2 dibagi 2 itu 1. D pangkat 2 dibagi D pangkat 2. 2 dibagi 2 sama dengan 0. Nah, di sini bilangan berapapun kalau di pangkatnya 0, nilainya adalah 1. Sehingga 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, ini sebenarnya salah penulisan. Jadi ini adalah 1, bukan D. Nah. Contoh sifat yang ketiga. A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Contoh, Y pangkat 2 dipangkatkan 3, tinggal mengalihkan pangkatnya saja. Sehingga Y pangkat 6. Yang kedua, Z pangkat 3 dipangkatkan 5 sama dengan Z pangkat 15. Nah, contoh yang ketiga, X pangkat 4 dipangkatkan 4 sama dengan X pangkat, benar sekali, 16. Karena 4 kali 4 sama dengan 16. Demikian untuk pertemuan pertama kali ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Nanti apabila kalian kesulitan, kalian dapat bertanya di forum fokus pada aplikasi Google Classroom.
Silakan kalian berdiskusi dengan teman. Apabila kalian tidak mengerti, bisa kalian tanyakan pada saya. Nah, begitu untuk pertemuan kali ini. Kemudian untuk latihannya nanti akan kami berikan latihan di bentuk asesmen. Nah, demikian untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.